Selamat pagi kepada Bapak dosen pengasuh mata kuliah Kekuatan Politik Kawasan Pasifik Selatan. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Kristiana Frudensia Samin dengan NIM 203040116 semester 6 Prodi Ilmu Politik, konsentrasi Politik Pasifik Selatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Kekuatan Politik Kawasan Pasifik Selatan. Yang pertama, perkembangan politik yang terjadi di negara Pasifik Selatan, yaitu bahwa semakin berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini sebagai bagian dari dunia internasional yang bergerak sejak lahirnya negara-negara baru di tahun 1960-an. Pasifik Selatan tampaknya akan selalu menjadi kawasan yang berkembang secara dinamis. Jadi, hal ini bukan karena Presiden Reagan mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan abad Pasifik. Demikian pula bukan karena beberapa negara yang sebelumnya kurang memberikan perhatian terhadap wilayah ini, seperti Jepang, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan Libya, mulai ambil bagian dari kehidupan politik dan ekonomi di negara-negara Pasifik Selatan. Akan tetapi, karena dua masalah penting di kawasan tersebut, dekolonisasi dan baru dan dedukalarisasi Pasifik Selatan akan selalu menarik perhatian dunia dalam tahun-tahun mendatang. Lebih penting daripada itu adalah pergolakan politik yang terjadi pada beberapa negara penting di Pasifik Selatan, dan 4 tahun belakangan ini masalah-masalah seperti kudeta militer di Fiji tahun 1007, pemberontakan Bougainville tahun 1989, percobaan kudeta di Vanuatu tahun 1988. Yang pertama, kudeta militer di Fiji menjamin supremasi bumi putera. Kudeta militer di Fiji pada bulan Maret 1987 telah memecah ketenangan di kawasan Pasifik Selatan. Peristiwa mengambil alih kekuasaan secara tidak lazim ini, yang baru pertama kali terjadi di kawasan ini, dilakukan oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, sekarang Mayor Jenderal. Pada tanggal 14 Mei 1987, Komando Rabuko, para prajurit Fiji bersenjata memasuki ruang parlemen dan menangkap Perdana Menteri. Yang berikut prinsip kepada ideologi sosialis dan Partai Federal Nasional atau Federalisasi Nasional yang disingkat dengan NPF, yang didukung oleh keturunan India dalam pemilihan umum April 1987. Rabuka mengumumkan pembubaran parlemen dan berjanji akan diimpiannya sendiri. Nah, dalam pidatonya melalui radio Fiji, bahwa Rabuka menyatakan tindakannya menggulingkan pemerintahan Bayavandra adalah untuk mencegah pertumbuhan daerah. Yang kedua, dinamika politik negara-negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Pasifik Selatan, yaitu yang mana terjadi bahwa pergolakan politik yang terjadi pada beberapa negara penting di Pasifik Selatan dalam 4 tahun belakangan ini, itu masalah-masalah seperti kudeta militer di Fiji, pemberontakan Bougainville, percobaan kudeta di Vanuatu, dan pembunuhan terhadap 2 tokoh kanak modern di Kaledonia Baru. Dari sini sudah memberikan bukti bahwa dinamika politik masyarakat Pasifik Selatan telah menuju pada kekerasan fisik. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut telah memecah dugaan semata orang yang menganggap bahwa Pasifik Selatan adalah kawasan yang aman dan damai, yang sering disebut sebagai lautan teduh. Di luar pemberontakan di Bougainville, ketiga masalah lainnya merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan politik di Pasifik Selatan. Dan masalah-masalah ini menunjukkan betapa kerasnya dinamika politik masyarakat
kawasan Pasifik Selatan dalam membela atau memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Beberapa peristiwa Pasifik Selatan yang terjadi 4 tahun belakangan ini, nah sekalipun memiliki dasar permasalahan yang berbeda, mempunyai tema yang sama, yaitu kekerasan, ketidakstabilan politik, korban jiwa, serta kerugian material menyertai dan kekerasan fisik yang terjadi di Fiji. Sekian dan terima kasih.